apa atau tempat PKS seperti apa. Gak usah menginterupsi, kalau di sekolah nggak kayak gitu kok kak, kita mestinya kayak gini gitu. Gak usah, ikutin aja, karena biasanya ilmu di sekolah dengan ilmu di tempat praktek itu hand school. Ada bab instrumen, ini namanya pasofik ya. Nanti pada saat pengambilan nilai, saya mau kalian beli pasofik, tapi bebas ukurannya berapa, modelnya mau seperti apa. Jadi ada dua model, ada yang model ada sayapnya, ini ada sayapnya nih, ini ada sayapnya dua. Ada juga yang nggak ada sayap, jadi dia modelnya cuma kayak panjang gitu doang, yaitu pasofik. Ada ukuran 24, 22, 20 ya, macam-macam, bebas mau ukuran berapapun. Nah, nanti kalian juga harus tahu ukuran-ukuran ini, karena masing-masing ukuran berbeda untuk pasien. Semakin besar ukuran pasofik nih ya, biasanya dia buat anak karena kecil nih, kecil. Nah, semakin kecil ukuran pasofik ini, dia buat dewasa 18, panjangnya bisa, jarumnya bisa lebih panjang. Tadi kan segini, kalau 18 bisa lebih panjang gitu. Jadi itu ya. Jadi nanti kalau kalian di ruangan anak, biasanya pakai yang 24, 22 gitu. Tapi kalau yang di ruang rawat inap dewasa, dia pakainya 18, 20 ya. Ingat ya? Gitu. Kecuali mungkin untuk yang lansia, karena lansia pembuluh darahnya apa ya, lebih licin ya, ibaratnya lebih susah ditusuknya, dan dia lebih rapuh, pembuluh darahnya lebih mudah pecah, jadi dia makainya yang kecil, itu lansia ya kan? Yes. Nah, ada pasofik, ada namanya apa? Tourniquet. Apa? Tourniquet. Ya, bisa masangnya? Bisa. Awas aku lihat nggak bisa masangnya loh ya. Nah, ada alkohol swab, ada namanya tegaderem. Tegaderem itu buat setelah diinfus, ditaruh di atasnya ini. Ya, ini bukan tegaderem, ini buat luka sebenarnya ya, karena nggak ada tegaderem. Nanti kalau kalian dilihat di Google ada tegaderem ya. Oke, itu biasanya nanti kalian kalau di rumah sakit cuma bawa kayak gini doang ya, atau nggak ada tutupnya. Biasanya rumah sakit cuma bawanya begini-gini aja. Sama kalau up infus, paling yang up infus disiapin hanya plester sama Alkohol swab doang, all up infus gitu ya. Bawa ini sama bawa bengkok, tapi jarang sih, biasanya kalau up infus di rumah sakit cuma bawa ini sama plester aja. Oke, di rumah sakit tuh lebih simpel lah pokoknya ya. Terus ini ada selang infus. infuset namanya. Infuset. Ya, biasanya ini di dalam plastik kalau dia masih baru. Ya, dalam plastik dan masih kosong, nggak ada airnya. Ini kan ada airnya nih. Ya, dia nggak ada airnya. Terus yang kedua ini ada tutupnya buat nusuk, karena ini harus steril, masuk ke cairan infus ya kan. Ada tutupnya, sama di sini juga ada tutupnya. Gitu ya. Nanti kalau kalian beli kalian akan tahu. Nah, ada juga namanya ACL, cairan infus. Nanti macam-macam cairannya. Silahkan kalian udah pernah belajar deh kayaknya dulu. Udah belum ditugasin? Belum. Macam-macam cairan infus. Udah yang kata ada Masa sama sih? Bu Lili nggak sih? Belum ya? Yang klorid bukan NaCl terus. Karena masing-masing pasien kondisinya, diagnosanya, apa sih namanya? Berbeda. Nah, yang terakhir ada Perlak. Ada bengkok. Nah, dah. Karena kita tidak punya plester ya guys, jadi kita pakai ini. Ini ceritanya plester, ya. Dengan kearifan lokal. Nah, ya, dah. Jadi ada apa? Pasofik, tegaderem, tourniquet, bengkok, apa? bengkok, Infuset, bengkok, perlak,
perlak, plester, cairan infus, Infuset. set ya, alcohol swab, handscoon, Perlak. ya. Nah, kurang lebihnya itu ya. Ayo siapa yang menjadi pasien? Sudah ya? Ya. Siapa yang menjadi perawatnya? Permisi Bu, selamat pagi. Kisaran apa? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya izin untuk mengecek gelar identitas Ibu terlebih dahulu ya. Ibu bisa sampai menyebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Baik, sudah sesuai ya Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kanaya Almaira. Saya asisten perawat yang akan bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti di ruangan lain. Di sini saya akan melakukan tindakan tindakan pemasangan infus. Tujuannya agar Menjadi seluruhnya atau memasukkan cairan. berarti tindakannya akan tujuannya memberikan tujuannya agar tujuannya untuk Jangan ketawa. ibu Ya, untuk tujuannya untuk memberikan cairan infus Kepada ibu. memberikan cairan kepada ibu karena cairannya keluar. Untuk prosedurnya ibu tinggal mengikuti arahan saya dan untuk waktunya sekitar 15 menit. Apakah ibu sudah mengerti? Apakah ibu sudah bersedia? Baik, saya izin untuk menutup tirai dan memakai APD terlebih dahulu ya Bu. Permisi. ya, pakai Pak, kalian siapin dulu ya. Konsep ini tidak perlu steril, yang penting bersih ya. Jadi misalnya ini dibuka dari plastiknya, kamu langsung masukin ya. Jadi gini. Jadi nanti jangan pakai handscoon dulu biar nggak ribet ya. Biasanya di rumah sakit pun seperti itu. Nanti dia pakai handscoon pada saat udah siap mau menusuk pasiennya. Ya Allah. Nih ceritanya nih dari plastik ya. Kita buka ya. Kita taruh di situ, terus kita masukkan tusuk ke cairannya ya. Nah ini kan kitanya ketutup ya. Nah, langsung digantungin. Ini dibuang dulu airnya. Kitanya ini nggak ada airnya. Nah, ini kan misalnya nggak ada airnya ya. Terus ini jangan sekali kalian pegang ini, karena nanti ini yang akan masuk ke pembuluh darah pasien atau masuk ke kateter infusannya. Ya, tusukannya. Jadi kalau udah dibuka jangan dipegang, apalagi taruh di sini. Itu kotor. Ya. Jadi kalau udah dibuka, ada tutupnya, dibuka tutupnya, diisi dulu ini, ya. Nah, sampai setengah, nggak usah penuh. Terus misalkan ini kan kalau masih baru dia kosong ya, masih dalam bentuknya udara ya. Jadi kita keluarin dulu udaranya, atau misalnya kayak gini nih. Nih. Ini udara nih. Ya, kenapa nggak boleh ada udara di dalam selang infusannya? Karena nanti kalau masuk ke pembuluh darah, kenapa udaranya? Jadi emboli. Jadi kalau misalkan embolinya masuk, terus masuk ke pembuluh darah yang lebih sempit, misalnya di otak, terus menghambat aliran darah, akibatnya terjadi stroke. Itu yang bahayanya ya. Jadi tolong hati-hati. Dikeluarin benar itu cairannya, udaranya ya. Nah, dilihat ada nggak ya udaranya. Kalau udah nggak ada, baru ditutup. Dilihat nih ada udara nggak nih, dan digantung aja ya. Jangan taruh di sini, jangan menyentuh ini ujungnya yang bersih ini ya, nanti kotor. Tutup lagi, taruh aja. Dah. Terus siapin plester, dipotong kecil-kecil plesternya sesuai kebutuhan aja, nanti buat fiksasi sih selang infusnya ya. Jadi kalau misalkan kamu udah pakai handscoon terus kayak gini kan jadinya ribet, jadi kita pilih yang lebih gampang gitu. Udah disiapin plesternya, dah gitu ya. Iya, pakai handscoon aja, tapi dilihat
ya. Bisa nanti kalau kalian udah biasa nih, ya jari-jarinya, ini pembuluh darah ini, ya. Nah, kalau udah oke di sini baru pakai spoon. Sini. Hilang arah. Pasang perlak di bawah tangan. Baik ibu, saya izin untuk menaruh perlak di bawah tangan ibu terlebih dahulu ya. Dia sampai apa? Mana? Bebas. Ya. Ini boleh kamu dekatkan. Nah. Ya, didekatin boleh. Dah, ya. Dulu ya. Oke, kalau sudah nih pasang torniketnya. Ini ada gini. Oh, kayak gitu. Jadi kalau pasang nih 3 sampai 4 jari baru dipasang. Nah, jangan langsung ditarik. Nanti kulit dia ikut ketarik. Jadi tahan pakai tangan kamu. Nah, baru ditaruh gitu. Karena sakit kalau kulitnya kejepit kan sakit kayak dicubit rasanya. Abis itu baru jempolnya masukin. Genggam, tapi jempol di dalam. Nah, dilihat gitu. Ya. Nanti tangannya yang sebelah kiri, yang dominan buat nusuk yang mana? Kanan. Ya. Jadi tangan dominan sebelah kiri dipegang, dikuncinya begini, ditarik. Gitu. Heboh deh. Ya, ditarik. Nah, dilihat nih. Dua sambil dipukul-pukul supaya pembuluhnya darahnya keluar. Gitu. Ya, nih. Pakai palu mau Mel. Biar makin. Nah, gini aja udah kelihatan nih, kan? Nah, nanti dipegang tuh, oh ini pembuluh darahnya, gitu. Yang hijau, Bu. Iya. Merah kan? Gitu. Nafsu. Dah. Alfir. Habis itu Bu, Dipakai ini alkohol nih. pep. Iya. Yang hijau ada banyak. Yang paling lurus kan dulu. Pokoknya tidak bercabang. Ya. Kalau Dan besar. iya. Nanti kalau diputar-putar rumahnya hanya berputar di situ saja. Jadi diusap sekali terus dibalik, diusap lagi gitu ya. Permisi ya Tapi Bu, nanti kalau di rumah sakit, saya izin untuk mengalap tadi. Gini. Gini. Dah, taruh bengkok. Nggak bercabang pun bisa, tapi jangan nusuknya pas di percabangan gitu. Ini percabangan atasnya kan. Nah, atasnya kamu baru mulai nusuk, jadi bukan pas di percabangan. Kalau di bawahnya juga di bawah pejabat. Ya nggak bisa ya. Dah, darah. dah kan. Nah, kalau kayak gini, ya. Beneran, Bu? Nah, ini kotor. Nah, ini udah pasti nih yang tajamnya ada di bawah. Ada antibody. Ya, kan bentuknya kayak segitiga gitu ya. Yang tajamnya di bawah. Kecuali dia nggak ada sayapnya, dia lebih gampang diputar ininya. Nah, kalau ini nggak mungkin bisa dipasang, jadi kan udah otomatis ini akan seperti ini. Nah, megangnya lebih gampang yang ada sayapnya, jadi kayak lebih lebih gampang lah dibanding yang nggak ada sayapnya. Kalau nggak ada sayapnya megangnya gini. Ya. Nah, oke, sudah. Nah, dilempar, Bu, masang. enggak dong. Bukan ya. Ada tahap ya, Bu. Masuknya kayak harus apa gitu. Harus apa? Masuknya kayak Iya, ada. Jadi modelnya 45 derajat ya, sambil dilihat mana percabangannya, ada cabang kan. Nggak boleh di sini, nggak boleh, atau di sini nggak boleh. Tapi pas di ujung dia mulai garis lurusnya ya. Disuruh tarik nafas ya Ibu, saya masukkan pelan-pelan. Nah, ya. Nih misalkan udah nempel gini nih. Ya. Kalian jempol sebelah kiri pencet atasnya sambil tarik sedikit. Nah, ya, dilihat untuk ada darah atau enggak. Kalau misalkan dilihatnya nggak ada darah, berarti dia nggak masuk ke pembuluh darah. Dicabut lagi. Kalau yang udah expert dia bisa dikiluk-kiluk gitu. Pernah nggak dirawat? Dicari kan. Nah, ya. Kalau misalkan ini udah masuk pembuluh darah, ya, kalian masukkan lagi. Kan yang masuk cuman ininya doang, kateternya doang, jarumnya emang nggak masuk. Tarik lagi, dorong lagi. Getar, Bu. Iya nih getar. Nah, misal udah nih,
Ya, udah masuk pembuluh darah, ini udah mentok ya kan? Mana tadi plester pura-puranya. Sakit loh ini. Kamu nggak ada bulunya kan? Nah, misalnya ini udah ini kulit ya. Nah, jangan dicabut dulu. Kalian pindahin jempol kiri, ditekan ini pembuluh darahnya, ditarik. Taruh aja. Kalau nggak dimasukin ke iya, cuman nah jarumnya, Itu ngebolongin doang. iya, masa emang kalian selama ini mengiranya jarum sakit kali ya? Mana ininya? Nah, misalnya ada tutupnya, dibuka tutupnya, dimasukin, set gitu. Lu kok panik gitu sih? Ah? Nah, terus lepas. Apa? Nah, kalau misalkan udah dipasang ini nggak perlu ditekan. Tadi kan kalau kayak gini, misalnya, iya keluar. Ini pura-puranya nggak pura-pura ini. Nah, misalnya kayak gini nih, ya. Terus nggak kalian tekan pembuluh darahnya, kan darahnya kan keluar kan. Jadi gunanya ditekan adalah supaya mengedep pembuluh darah supaya nggak keluar. Kalau udah dimasukin ini selangnya, kenapa? Ininya apa? Enggak apa-apa. Tusuk. Dia panik ya. Plasternya kena bulu saya. Oh, kena bulu kamu, maaf ya. Ya, gimana kita nggak ada. Nah, tuh, kalian nah misalnya kayak gini nih. Nah, mana nih? Nah, iya nggak apa-apa. Misalnya nih dia netes. Kalau udah netes, jangan difiksasi dulu pakai tegaderem, dilihat dulu ke sekelilingnya. Ya, kira-kira ada bengkak atau enggak? Ya, biasanya kalau ada bengkak, ya, terus dipegang sakit, berarti dia tidak masuk ke pembuluh darah, tapi masuknya ke tendon. Tendon itu apa? Otot gitu ya. Nah, berarti ini masuk nih dia, lancar. Ya. Ceritanya udah masuk ya. Ini ibu makin banget. Nah, kalau udah masuk, sakit ya? bohong. Nah, ini udah masuk, baru difiksasi pakai tegaderem. Biasanya kalau tegaderem tuh ada bagian kecilnya gitu buat naruh tanggal di infusnya. Karena paling lama infus itu 3-4 hari. Paling lama sekali itu 1 minggu. Itu sudah harus ganti. Nah, ditulis dulu tanggalnya, baru dipasang. Pasangnya begini ya. Nanti kalian akan tahu deh tegaderem itu. Yang bening itu loh. Ya kan? Modelnya kayak gini lah. Ya ampun, tapi bening gitu ya. Modelnya kayak gini. Nah, ini sayapnya si tusukan infus itu ditutup. Yang penting jangan bagian atasnya. Nah, kayak gini. Nah, gede sekali, nggak apa-apa lah ya. Nah kayak gini, nanti diambil, dikletek gitu. Terus ada tulisan tadi ya, yang tanggal ditaruh aja di atasnya gitu. Udah nih. Terus tadi mana tuh? Ditempel di sini biar rapi. Udah selesai kayak gitu doang. Tuh ini minimal 2 ya, karena satu buat ngebukanya, satu buat nanti dia bawa pulang. Buat sebagai ngedep dia bawa pulang ya. Tapi kalau di rumah sakit swasta biasanya dia bentuknya kayak bulat doang gitu. Kayak rasa tapi bulat doang, jadi nggak usah pakai alcohol swab buat nutupnya. Ya, ini ceritanya ada 2 ya. Pakai ini di bagian atasnya buat apa? Biar nggak sakit. Iya, betul sekali. Sakit nggak? Enggak ya. Iya. Udah mau pulang ya Bu ya. Jangan balik lagi ke sini ya Bu. Nanti kita ketemunya di mall aja. Nah, nih kan ceritanya ini di dalam ya. Kita ini dalam kulit ya. Nah, kalau udah ketahuan ujungnya ini nih, yang kuning-kuning itu, kan kelihatan yang kuning. Tapi modelnya begini nih. Nih udah kelihatan nih. Nah, kalian ganti, buka lagi ya, yang baru. Misalkan
di rumah sakit negeri ya. Ini dibuat lebih kecil. Nah, terus ditarik. Oke, Ibu tarik nafas ya, Bu. Tapi jangan lupa dimatiin dulu ya cairannya biar nggak banjir nanti. Tarik ya, Bu. Oke. Ditunggu dulu sampai 10 detik supaya kira-kira ini darahnya keluar banyak atau enggak. Ya, sambil dilihat. Oh, ternyata tidak ada darah yang keluar, baru dipakein plester. Ya, lu pakai plester ini lagi. Dah, selesai gitu. Ya.